ground ini, ground. Kita bisa ke sini ya. Oke, untuk TR besar ini atau TR dioda ini ada tegangan 12 volt ya, kalau memang normal. Nah, dia hanya terukur 2, nah itu ya teman-teman, naik turun ya. 2, naik turun 30, 75, 65, 45. Oke, jadi tegangannya naik turun. Berarti untuk rangkaian regulator kita untuk menyalakan. Oke teman-teman, mudah-mudahan TV-nya bisa menyala ya, atau bisa normal kembali. Kita colokin, bismillahirrahmanirrahim. Oke, alhamdulillah teman-teman, ini bisa dilihat. Nah, oke teman-teman ya, sudah bisa standby ya TV-nya. Ini artinya sudah tidak ada yang short lagi. Ternyata penyebabnya adalah oke teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi di hadapan saya ini udah ada sebuah TV Polytron ya. Ini udah saya bongkar casingnya. Dan TV ini kerusakannya adalah mati total ya, mati total. Dan ini indikatornya sudah saya lepas biar kelihatan ya. Jadi indikatornya juga mati ya, untuk standby nya mati, biasanya merah ya, jadi mati total, jadi standby ini mati ya. Oke teman-teman, ini udah saya siapin ya, coba kita colokin. Pertama yang kita lakukan adalah untuk pengecekan pada sebuah elko ya, elko besar. Ini ada dua. Ada dua elko besar, yaitu di sana ada tegangan 300 volt ya. Tegangan 300 volt. Kita cek tegangannya di elko ini apakah ada. Kalau tegangannya di elko di sini ada 300 volt, bisa diartikan bahwa untuk dioda aman ya. Jadi tinggal ini masuk ke FET-nya atau rangkaian regulator di IC FET-nya ini. Apakah mungkin FET-nya ini yang mati atau IC PWM-nya yang mati ya. Oke, jadi pertama kita lakukan cek di tegangan 300 volt di elko besar ini ya. Oke teman-teman, kita coba untuk mengecek elko besarnya ya. Kita colokin dulu. Bismillah. Oke, dan TV-nya ya, mainboardnya sudah mencolok ya. Kita coba cek. Ini untuk probe hitamnya saya menggunakan jepitan seperti ini, jadi untuk memudahkan saya mengoperasikannya. Ini untuk probe yang merahnya kita pegang. Untuk probe yang hitam di kaki main ya, di L kaki mainnya. Untuk yang merah di kaki plusnya. Oke, di sini kita cek. Oke teman-teman, di sana bisa lihat ya, terukur 320 atau 300 volt ya. Artinya bahwa rangkaian antara dioda dan, kita coba dulu, dioda fuse masih bagus. Oke, berarti di rangkaian dioda sini, jadi diodanya masih bagus karena tegangan di elko besarnya masih keluar. Dan sini juga ada sebuah ferritnya ya. Di sini juga ada sebuah kapasitor ini, kapasitor bang. Intinya di rangkaian sini masih bagus, dan ini juga masih bagus kapasitor di sini. Oke, jadi untuk selanjutnya kita untuk mengecek FET-nya ini. Apakah FET-nya ini mati atau ada dioda di dalam rangkaian regulatornya yang mati ya. Oke, kita coba dulu mainboardnya. Teman-teman, kita coba ya, kita cek IC FET-nya atau IC transistor
transistor regulatornya ya. Saya menggunakan ini ya, Alpha digital Alpha analog saja. Jadi probe hitam saya taruh di kaki sini ya, kaki tengah, kaki kolektor dari transistornya. Dan probe merah ini bebas ya ke samping. Jika jarum gerak berarti IC transistor ini mengalami short ya. Oke, ini kakinya ada satu, ini basis, kolektor, emitter ya. Jadi coba kita ini probe hitamnya ke kaki tengah seperti ini. Nah, kita coba ke kaki basis. Oke. Aduh, ini masih ada strumnya. Sorry, kita buang dulu ya strumnya ya. Kita habisin dulu. Pakai ujung solder seperti ini. Oke, sudah habis. Coba kita ulangi. Ya, ini tidak gerak ya. Gerak tapi balik lagi dia. Ini bisa diartikan IC transistornya masih bagus ini ya. Ini tidak gerak sedikit doang. Untuk probe merah ketika di tengah dia gerak ya, cuma tidak mentok. Ini artinya masih bagus. Jadi patokannya di probe hitam aja ya, di kaki kolektor, lalu yang merahnya ke kaki basis dan kolektor. Ketika geraknya balik, nah balik lagi dia masih bagus, tidak sampai mentok ya. Oke, IC transistor FET-nya ini masih bagus teman-teman. Jadi ini masih bagus ya. Terus apa ya yang menyebabkan TV ini tidak menyala atau regulatornya tidak bekerja ya? Nah, di sini IC transistornya di sini memakai pendingin. Dan ini ada IC kecil ya, teman-teman. IC PWM nih, IC driver PWM-nya buat regulator. Dan ini juga ada elko. Coba kita ganti elko ini dulu ya, kecil ini. Coba kita ganti dulu. Dan ini ada TR431 nih. Ketika TR431 ini mati juga tidak ada tegangan yang keluar ya, teman-teman. Jadi bisa kemungkinan banyak ya. Jadi tonton terus videonya sampai akhir, jadi biar tahu penyebabnya di mana ya. Oke, kita ganti dulu yang ringan dulu aja. Yang elko kecil ini kita ganti. Penggantian elko di regulator sudah saya lakukan ya. Ini 2 biji, aduh jatuh. 2 biji tadi jatuh 1. Wah, jatuh semua. Hasilnya masih sama ya. Jadi indikator standby nya masih mati, masih belum mau menyala. Jadi power supply-nya masih belum bekerja. Oke teman-teman, kita coba ya, kita copot dulu apa tuh heatsink dari regulatornya, kita copot, atau pendinginnya itu ya, kita copot. Ada apa di bawah pendingin itu, ada komponen apa aja, kita cek ya di regulatornya. Oke teman-teman, jadi setelah ini ya, IC FET-nya ini masih bagus banget ya. IC FET regulatornya masih bagus. Ini saya copot dari heatsinknya, sengaja saya copot untuk memudahkan. Ini mau saya pasang ya, pasang lagi tanpa heatsink. Sebelumnya untuk komponen di regulator ini masih bagus semua. Setelah saya cek masih bagus semua ya, ternyata ada R, dioda, ini kapasitor, dioda, dan elko juga udah saya ganti ya.
Dan ini pun sudah saya lakukan untuk penyaudaran ulang. Saya akan mencoba ya. Setelah saya solder ulang, saya akan mencoba masang IC transistor FET-nya ini lagi, mau saya pasang lagi. Kita coba lagi ya. Setelah saya solder ulang, mudah-mudahan normal. Kalau mungkin tidak normal, kemungkinan kita cek di outputnya ya. Jadi di output dari trafo switching ini, di output dari regulator ini, kita cek ini ada rangkaian backlight ya, inverternya di sini terbagi. Jadi untuk regulator ini terbagi menjadi dua, yaitu ke sini regulator driver backlight, dan untuk kesininya untuk mendriver daripada ini ya, IC ini, IC semi prosesor dan tuner dan tegangan audio. Nah, dibagi di sini, dan di sini banyak sekali step up atau step down ya. Ini step down juga. Jadi dari sini 12 volt di step down untuk IC ini dan lainnya, untuk 5 volt dan untuk 12 volt di sini untuk audio. Jadi untuk output dari regulator ini dibagi menjadi dua. Oke, mungkin kita nanti akan pasang dulu ini. Aduh, jatuh. Kita pasang IC regulatornya ini dulu. Kita cek lagi kalau memang belum ada perubahan atau tidak ada tegangan, masih kosong. Kita cek outputnya ya, mungkin ada dioda atau IC driver ini atau IC ini yang mungkin ada yang short, bisa menyebabkan tegangan hilang. Oke teman-teman, sudah saya pasang ya ini. Jadi tidak menggunakan pendingin dulu. Nanti misalnya masih di output regulatornya ternyata bagus atau tidak ada masalah, kita oprek lagi atau kita cek lagi di regulatornya ini. Mungkin kita bisa pasang gacun atau yang lainnya. Mungkin jalan solusinya ya ke gacun biasa teknisi ya. Oke, ini kabel sensornya sudah saya pasang. Ini sensornya di sini. Nanti kalau nyala bisa dilihat ya. Oke, kita kabel ceknya sudah saya pasang. Kita coba colokin ya. Dan ini saya set ke 20 volt. Kita cek tegangan di outputnya ini 12 volt ya, sebelum di step down. Oke, kita colokin dulu ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah mencolok. Indikatornya coba. Aduh, indikatornya belum menyala ya teman-teman. Artinya masih rusak modulnya, masih belum beres ya. Oke, kita cek tegangan 12 voltnya atau keluar atau tidak ya, apa memang tersumbat, mungkin ada yang short. Oke, kita di ground, ini ground kita bisa ke sini ya. Oke, untuk TR besar ini atau TR dioda ini ada tegangan 12 volt ya, kalau memang normal. Nah, dia hanya terukur 2, nah itu ya teman-teman, naik turun ya, 2, naik turun 30, 75, 65, 45. Oke, jadi tegangannya naik turun. Berarti untuk rangkaian regulator bisa jadi masih aman ya untuk rangkaian regulator. Berarti yang bermasalah di outputnya ini. Kita cek lagi di outputnya ini, mungkin ada dioda atau IC step down atau transistor yang short, mungkin yang menyebabkan tegangannya tidak mau keluar, terjadi arus pendek mungkin ya. Kita cabut dulu juga, kita matiin dan kita buang dulu ya ini tegangan sisanya. Nah, seperti ini kita buang dulu agar tidak kesetrum. Udah biasa mungkin teknisi, seorang teknisi pasti sering ya, pasti mengalami ini ya, denyutan dari si jago ini. Luar biasa itu, kaget. Oke teman-teman, kita cek coba. Saya curiga di rangkaian driver backlight-nya ini ya bermasalah. Saya curiga di sini. Jadi kita coba cek di sini dioda, mungkin transistornya atau IC drivernya itu mungkin yang bermasalah.
Tetap semangat, tetap semangat. Mana suaranya? Oke teman-teman, kita cek di outputnya ya. Jadi outputnya tadi sudah saya jelasin terbagi dua, ke sini rangkaian audio dan lain-lain, dan di sini yang kedua adalah ke rangkaian driver backlight. Oke, jadi kita cek di driver backlightnya ini dioda maupun ini ada transistor, ini ada IC driver, ada R. Kita cek ya, apakah di sini ada yang short atau ini ada kapasitor juga. Mungkin ada yang short, kita cek. Kita mode buzzer aja ya, kita mode buzzer. Oke. Nah ya, udah bunyi ya. Kita coba cek diodanya, kita cek diodanya. Loh, diodanya short ya teman-teman. Nah, short atau memang sisa tegangan bisa jadi. Coba kita buang dulu ya, kita buang dulu seperti ini. Oke, kita coba cek lagi. Wow, emang diodanya short ini ya. Nah, short ya, tapi short di situ tertera bukan 0 ya. Biasanya untuk trafo digital adalah tertera 0, ya, jadi 1, ya. Nah, di sini tidak, dioda ini tidak short. Ini ada TR, coba kita cek. Tidak short. Wah, ini mengalami short juga ya. Ini harusnya tidak bunyi seperti ini. Ini juga. Oke. Mungkin dioda ini setengah short atau memang sudah short ya. Kita copot dulu, coba kita copot dulu diodanya ini ya. Susah. Udah terlepas satu ya. Satu lagi. Susah teman-teman, panas sekali. Nah, sudah terlepas ya satunya. Oke, coba kita ini ya, kita nyalakan tanpa mendriver backlight-nya ya, rangkaian backlight-nya. Jadi tanpa rangkaian backlight ya, coba kita nyalakan. Tuh. Oke teman-teman, kita coba ya tanpa driver backlight, Jadi untuk driver backlight ini tidak berfungsi karena dioda ini saya copot ya. Kita copot dulu. Tadi ada yang short ya, atau dioda ini mungkin yang short. Coba kita cek diodanya apakah short. Kita cek dulu ya, kita pakai buzzer saja. Aduh. Jadi kita cek satu-satu. Nah, ini tidak short ya, diodanya tidak short. Ini bolak-balik. Biasanya kalau short untuk buzzernya dia berbunyi ya. Ini tidak short ya, satu tidak short. Satunya lagi coba. Nah, ini short ya. Jadi diodanya memang short satu, yang menyebabkan
mungkin tegangan outputnya terganggu atau mengalami short ya. Coba kita cek apakah masih ada yang short lagi. Tidak ada yang short ya, sudah tidak short lagi. Coba TR ini tadi, TR FET nya tidak short lagi ya. Oke, tidak short lagi. Berarti yang menyebabkan short adalah dioda ini ya teman-teman, dioda driver backlight-nya ini. Saya akan menyalakan mainboard ini tanpa dioda ini dulu ya, tanpa driver backlight dulu. Apakah standby-nya mau menyala? Coba kita cek. Kita nyalakan ya, kita colokin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, coba kita lihat indikatornya. Wah, alhamdulillah teman-teman, indikatornya sudah standby, sudah menyala. Artinya untuk mainboardnya sudah normal ini ya, saya pastikan. Coba kita cek tegangan 12 voltnya apakah keluar juga. Ini di sini ada 12 volt ya, yang tadi kita cek naik turun. Nah, sekarang terukur 12 volt, itu 11,8. Artinya sudah normal ya, ini TP-nya. Tinggal kita ganti aja diodanya ini. Kita ganti cariin ya. Kita cariin, nanti kita pasang lagi agar driver backlight-nya bisa menyala atau bekerja. Oke teman-teman, kita pasang lagi nih ya handstandnya. Berarti artinya rangkaian regulatornya tidak bermasalah ya teman-teman. Jadi yang bermasalah di output regulatornya, yaitu yang mendriver ke backlight-nya ini ya. Oke, kita lanjut ganti diodanya ini ya. Oke teman-teman, dioda yang mati adalah apa itu, dengan seri SR ya, SR 320. Ini yang mati ya, yang aslinya, dan saya ganti dengan kode yang beda ya, sama-sama 3 ampere ya. Ini dengan saya mengganti dengan hair ya, kode hair 305. Oke, ini rencananya ini yang mau saya buat penggantinya. Oke teman-teman, apakah bisa? Bisa ya. Untuk ini sudah sering saya lakukan. Mungkin teman-teman jika mendapatkan masalah yang sama bisa menggunakan dioda tipe ini. Mas saya seperti itu ya. Oke, lanjut ya, saya pasang dulu. Oke teman-teman, sudah saya rapiin ya. Ini handstandnya untuk power supply sudah saya pasang juga, dan diodanya juga udah saya pasang di sini, udah saya ganti. Ini yang mati ya, kita buang saja. Setelah penggantian dioda ya, dioda ini coba udah saya pasang ya diodanya. Coba kita untuk menyalakan. Oke teman-teman, mudah-mudahan TV-nya bisa menyala ya, atau bisa normal kembali. Kita colokin. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, alhamdulillah teman-teman, ini bisa dilihat. Nah, oke teman-teman ya, sudah bisa standby ya TV-nya. Ini artinya sudah tidak ada yang short lagi. Ternyata penyebabnya adalah dioda yang mengarahkan tegangan driver backlight-nya ya, mengalami short. Jadi tegangan hilang semua karena short pada dioda. Biasanya untuk short dioda ini terjadi sering juga terjadi maksudnya pada TV Samsung ya, LED. Sering banget biasanya. Tapi kali ini adalah TV Polytron. Oke. Kita pasang dulu kabel backlight-nya ini, coba mudah-mudahan menyala ya. Dan kita pasang juga kabel flagship, kabel panelnya ini ya, sudah ya. Oke, kita cabut dulu, kita matiin dulu, dan kita buang tegangannya dulu ya. Kita buang seperti ini. Oke. Oke teman-teman, kita pasang dulu kabel backlight-nya ini sama panelnya ya. Ini udah saya rapin ya, kabel backlight-nya baru saja saya solder.
Teman-teman mohon maaf, jadi untuk penyaudaranya mungkin tidak saya rekor ya, atau tidak saya video, agar durasinya tidak terlalu panjang. Dan ini kabel panelnya juga sudah saya pasang. Oke, saatnya kita untuk mencoba apakah bisa nyala dengan normal, dan mudah-mudahan tidak ada kendala lagi ya, kira-kira seperti itu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, ini standby nya sudah siap ya. Kita remote kita on kan ya, maksudnya. Nah, ini sudah kedip-kedip. Nah, ini backlight-nya sudah menyala teman-teman, kelihatannya. Nah, ini sudah menyala ya. Oke, kita tunggu. Oke, coba kita lihat, kita berdiriin ya. Mudah-mudahan sudah ada resternya. Wow, alhamdulillahirabbil alamin. Oke teman-teman, akhirnya TV-nya sudah hidup lagi ya, sudah menyala dengan normal lagi. Oke teman-teman, terima kasih yang udah mendukung channel saya, udah menonton sampai akhir. Saya ucapkan terima kasih banyak, dan yang udah subscribe saya ucapkan banyak sekali. Terima kasih banyak sekali. Dan yang belum subscribe mungkin bisa subscribe di bawah ya, dukung channel saya agar berkembang dan bermanfaat buat kalian semua. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian, khususnya teknisi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Matikan. Coba kita hidupkan lagi. Oke, sudah normal ya. Sudah normal kembali. Jos. Kita tutup.